Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Kembali kami hadir bersama Anda. Seperti biasa kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan untuk kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Bocil Ajaib. Siang mengurat pada garis cahaya sang mentari. Angin kibaskan rasa gerah di tiap pori-pori kulit manusia. Wajah-wajah senja menapaki jalan berundak panggul hari dengan sekeranjang sayur mayur di pundak. Sementara para anak-anak mainkan layang-layang yang tiupkan oleh anak angin yang berseri-seri. Jeliteng, Hari alias Elang, dan Ari alias Kancil telah menampakkan kaki di kota Malang, tepatnya Tumpang. Mereka hendak menuju Ranupani untuk jalan-jalan ke Semeru. Sayang mereka hanya bertiga. Biasanya mereka berlima atau bertujuh. Dodi alias Lumba-Lumba, April alias Kelinci, Lesmana alias Gombak, Sandi alias Sandal tidak bisa ikut karena masih ada urusan kerjaan. Dengan menumpang jeep mereka menuju Ranupani. Seperti biasa, kebisuan menghantui sesama menikmati berjubel-jubel dalam jeep, dikoyak-koyak jalan berlubang, bersiram debu meriasi wajah dan tubuh. Ada senyum nyengir ketika saling pandang karena wajah-wajah dalam jeep telah berubah jadi badut-badut yang berbedak debu-debu Semeru. Mentari masih ceria menandai siang pada kebun-kebun Ranupani yang mencondong ke barat. Kicau merdu burung-burung menyambut keramahan para pemilik warung tebar pesona untuk disinggahi. Tawa-tawa mulai terdengar riuh antara sesama pendaki. Jeliteng, Elang, dan Kancil langsung bergerak menuju Ranukumbolo, memburu senja indah di Ranu. Mereka adalah pejalan-pejalan kaki tipe diesel. Semakin berkeringat semakin cepat jalannya. Sudah banyak gunung-gunung tanah Jawa mereka daki. Bahkan si Elang sudah ke Gunung Agung Bali dan Rinjani Lombok dalam satu trip. Kebetulan waktu itu Jeliteng ada penelitian urusan kampus di Banyuwangi dan Kancil sakit tipes, jadi tidak bisa mengikuti adventure para pasukan Belendung. Senja hadirkan hening, mengupasi maksud-maksud malam yang segera muncul. Dingin sejuk Ranukumbolo meriasi suasana ruang tanpa batas. Ombak-ombak kecil Ranu meriak-riak, beriring kepakan sang belibis mandi senja. Nyanyian kutilang pergi tidur dan terpaan angin nakal menemani si Kancil alias Ari mendirikan tenda. Jeliteng dan Elang menyiapkan kail untuk memancing. Setelah ditebar pancing-pancing itu, Jeliteng menyiapkan alat pembakar ikan dan mengumpulkan ranting-ranting kering untuk api pembakaran. Si Elang mulai kerasukan lagu-lagu Jerry Moore, berjingkrak-jingkrak senyum-senyum sambil mengamati para pancingnya. Tak seberapa lama salah satu pancing yang mereka pasang disambar ikan, dan teriakan si Elang alias Hari, "Strike!" "Mampus kamu monster, bakalan masuk perutku." Wow. Jangan nakal lah. Come baby to papa. Si Elang terus meracau tak karuan dengan logat Betawi kentalnya. "Jumbundeng." Dia memanggil Jeliteng. Si Elang dan para pasukan Belendung lainnya memang punya panggilan khusus untuk Jeliteng dengan sebutan Gendeng alias gila. Dan akhirnya monster Ranukumbolo terangkat memang besar. Sebesar genteng Karangpilang dengan bobot kurang lebih 2 kg dari jenis tombro hitam. "Mirip kamu, Deng, hitam." Nyeletuk si Elang dan si Kancil alias Ari tertawa ngakak. Jeliteng pun nyolot. "Kumis dan bibirnya mirip kamu, jarang-jarang." Tawa mereka bertiga meledak meriuhkan suasana Ranukumbolo yang hening. Kini giliran pancing Jeliteng yang tersambar ikan. Wow, makan besar rupanya kita malam ini. Lalu datanglah seseorang pendaki, mungkin dari sekitar kota Malang, menghampiri.
Mas, sebaiknya ikannya dilepas lagi ke Ranu, daripada nanti terjadi sesuatu menimpa mas-mas bertiga. Oh iya mas, kita tadi udah minta izin kok, celetuk si Jeliteng dan membatin. Emang kamu yang punya Ranu, nyuruh ngelepas ikan yang tanpa pancing. Si Ari menyiapkan api pembakaran dan mereka sudahi acara memancingnya. 2 aja cukup untuk makan malam, kata Ari. Tak seberapa lama bau harum ikan bakar menonjok hidung dan bikin perut menendang-nendang berontak minta jatah preman. Ntar duri-duri dan kepala ikan kumpulin, jangan dibuang, untuk dilepas lagi ke Ranu, kata Jeliteng. Kayaknya ada mata-mata jalang yang mengawasi dari dalam Ranu itu, seperti tidak terima kalau mainannya kita makan, kata Jeliteng lagi sambil mengunyah ikan bakar. Malam turun yang kini jadi penguasa-penguasa kegelapan menjadi sebuah kerajaan atas hantu-hantu Semeru berarak-arakan menikmati hari di mana rasa bebasnya terlepas. Kidung-kidung sunyi memojokkan segelintir manusia untuk berbagi kehangatan di api unggun berkeliat membara. Suara-suara malam mencengkram pola pikir bermaksud menyelimuti di desir angin yang kian dingin. Kabut bias menebar hawa merinding, ditancapkan pada bulu kulit kini kian menegak. Mereka bertiga terpengaruh dengan suasana malam, bercanda dan tawa dalam kisah lama. Ari dan Hari mengisap asap kejenuhan kesukaannya. Jeliteng diam memandang HP yang mulai mengusik rasa tentramnya. Ternyata Aisyah SMS. Kang Mas di mana? Lalu HP Jeliteng bunyi SMS lagi. Kang Mas di mana dirimu? Tapi Jeliteng tetap tak menjawab ataupun SMS dari Aisyah. Mungkin Aisyah tak bisa lagi bertelepati atau menerawang penglihatannya pada Jeliteng. Karena semenjak peristiwa pertunangan di Tebu Ireng, Jeliteng sudah mematikan telepati hatinya pada Aisyah. Dia menjadi pendiam, sudah jarang tertawa dan jahil serta isengnya telah luntur, menjadi pribadi yang berbeda dari sebelumnya. Rambutnya sudah dijadikan gundul tak gondrong lagi, tak lagi jadi pengembara, lebih banyak berdiam di rumah persembunyiannya, menyibukkan diri dengan tanaman bias dan burung-burung piaraannya. HP-nya berbunyi lagi, tapi tak dilihatnya malah dimasukkan di kotak umpan, lalu beranjak menikmati susu coklat kesukaan, dan bernyanyi tembang-tembang cinta berirama ukulele dan harmonika serangga malam. Lelap menyergap, memaksa mereka merebahkan tubuh pada sleeping bag masing-masing. Si kancil berkata, ada yang datang gede-gede. Ih, takut, tidur ah. Lalu si Hari menjawab dari dalam sleepingnya, biarin aja, mereka pengen kenalan sama kamu. Ke. Kamu kan yang bakar ikannya. Hihi. Jeliteng hanya diam mencoba memejamkan mata. Tapi bayangan Aisyah yang menghantui pikirannya bukan setan-setan Rano Kumbolo yang pada datang mengelilingi tenda mereka. Akhirnya dengan rasa dingin yang mencengkram tubuh Elang alias Hari keluar melihat. Rupanya yang datang adalah raksasa-raksasa Rano Kumbolo yang sudah melingkari tenda. Deng, dia memanggil Jeliteng. Deng, teman-teman kamu pada datang, keluarlah cok. Sedikit teriak dengan nada gemetaran. Jeliteng pun keluar dan memandang dari bawah, lalu perlahan mendongak ke atas. Memang yang datang berbentuk raksasa-raksasa berwajah mengerikan. Ada yang berbulu seperti genderuwo bertaring panjang, bak gading gajah Afrika, bermata satu besar di jidat. Ada yang menyerupai dermo, tapi berambut gondrong menyentuh tanah. Dan masih banyak lagi wajah-wajah yang mengerikan. Salah satu dari mereka yang bermata satu dan bertaring berkepala gundul berkata, kamu sudah memakan ikanku. Sekarang kamu harus ikut aku jadi piaraanku. Dengan hati-hati Jeliteng menjawab, maaf para tetua hutan Semeru dan Ranu, aku cuman membuat mainan ikan-ikan para tetua dan tidak memakannya. Maaf tetua, mohon dilihat kembali ikan-ikan itu kembali.
apakah masih utuh atau tidak. Lalu Jeliteng masuk tenda sambil komat kamit mengasmai duri-duri ikan agar menjadi utuh kembali dalam penglihatan para raksasa Ranukumbolo. Kini di piring tangan Jeliteng tampaklah ikan-ikan hidup yang kena pancing tadi sore. Mulutnya masih megap-megap dan matanya berkedip-kedip. Lalu Jeliteng berkata, "Ini loh ikanmu para tetua. Saya lepas kembali ke Ranu. Aku sudah bosan mainan." Sambil melangkah ke tepian Ranu dan melepas ikan-ikan tersebut yang sebenarnya adalah hanya duri dan kepala ikan, si elang cekikikan sendiri, dan para raksasa pun tertipu tanpa ada pertarungan dan perselisihan. Apalagi ketika Jeliteng menyebut nama Kunto dengan alasan agar mereka mengenali genderuwo Gunung Arjuna tersebut. Dengan alasan tersebut, mungkin anak-anak si Kunto antara raksasa-raksasa itu, dan memang ada anaknya Kunto di antara mereka, jadi aman tak terjadi perselisihan, karena mereka bertiga ke Semeru untuk jalan-jalan, bukan cari musuh. Deru angin mengais debu-debu menyadarkan pepohonan dan belukar akan tarian abadi. Rerumputan serta bunga-bunga tanah masih asik dengan goyangan manisnya. Tak terasa sudah 2 hari mereka menikmati indahnya panorama Semeru. Canda-canda tertukar dengan sejuk nan dingin. Beban-beban pikir digusur kelopak-kelopak mungil Edelweiss. Duka-duka di dada tertanam di tanjakan pasir-pasir nan terluas Mahameru. Bagai koboi kehilangan kuda, mereka menuruni Semeru dengan langkah-langkah tak mantap tetapi pasti. Berpayung gelak tawa seiring cerita-cerita konyol yang tercipta. Bangkai-bangkai kenangan masa lalu ditinggalkan di Arcopodo. Kesedihan dan duka hidup dilarung di Ranukumbolo. Dan harapan-harapan baru berbungkus doa-doa sederhana diampil di puncak Mahameru. Senja telah menggeliat lagi memancarkan keemasan sempurna cakrawala, dan sang surya tunduk pada sang waktu. Mereka istirahat dan mandi di sebuah masjid kecil dan sholat asar berjamaah. Seperti sebelum-sebelumnya, kehusukan mengurat pada diri mereka. Itulah cara-cara mereka melepas masalah atau beban pikiran, dengan menaiki gunung-gunung dan berdoa untuk melepas semua bebannya. Lalu mereka berjalan-jalan di kota Malang untuk menginap di salah satu teman di kota itu. Tiba-tiba mata si Kancil alias Ari tertuju pada seseorang perempuan muda cantik berhijab dan berjubah hitam dari arah samping menggandeng anak kecil perempuan 5 tahunan. "Gadis atau janda? Kalau dia single, kamu harus bisa mendapatkannya," kata Kancil kepada Jeliteng. Seketika Jeliteng dan Hari menoleh ke arah datangnya perempuan itu. Lalu si Hari nyeletuk, "Seandainya belum ada Wiwin di hatiku, akan kunikahin dia." Tapi Jeliteng malah diam 1000 bahasa dan memandangi anak kecil yang digandeng bukan perempuan cantiknya. Ada sinar cahaya di tubuh anak itu. Cahaya kekuatan tak terbatas yang sukar ditemui di kolong bumi kota ini. Seperti kena magnet, Jeliteng mengikuti kemana arah wanita cantik itu menggandeng anak kecilnya, sambil mencoba konekkan batinnya ke anak itu. Dan memang bocah tersebut langsung menangkap sinyal-sinyal yang dipancarkan oleh Jeliteng. Dan bocah itu berhenti dari langkahnya, lalu menoleh ke arah 3 pengikutnya. Lalu merentangkan tangan seraya minta gendong ke Jeliteng sambil tersenyum. "Om, gendong, capek," kata bocah itu. Dan perempuan cantik tak lain adalah mamanya itu heran melihat kelakuan anaknya. Lalu Jeliteng menghampiri perempuan cantik itu untuk memperkenalkan diri beserta Ari dan Hari. Dengan murah senyum perempuan itu juga menerima perkenalan itu. "Om, gendong," kata bocah itu lagi. Lalu Jeliteng menggendongnya seraya bertanya namanya. Siapa? "Nisa, Om." "Om Jeliteng ya? Terus itu Om Ari dan Om Hari kan?" Nisa menyebut mereka bertiga. Mamanya hanya senyum-senyum sendiri melihat mereka bertiga ditebak nama-nama mereka oleh Nisa. Padahal mereka baru ketemu. Senja semakin larut, mengenang masa-masa manisnya dalam waktu rentang yang singkat. Sebujur maksud malam akan menggantikan perannya. Nisa masih berceloteh digendong Jeliteng.
mengajak mereka untuk ke rumahnya yang tak jauh dari perempuan itu. Entah apa yang ada di benak pikiran bocah seusia Nisa untuk mengajak menginap di rumah mamanya, dan mereka bertiga langsung mengiyakannya dari maksud Nisa. Di rumah mamanya Nisa begitu asri, bangunannya tua tapi nampak terawat dan memiliki halaman yang luas. Rumah itu tepat di tengah-tengah dikelilingi halaman yang juga terawat. Dalam ruang tamu mereka bertiga memandangi lukisan-lukisan tua yang terpajang di dinding. Sementara Nisa tak mau lepas dari pangkuan Jeliteng. "Ma, Om Jeliteng gak suka kopi loh. Air putih aja yang banyak. Kalau minum air kayak buta berkolol. Hihi. Kalau Om Hari sama Om Ari suka kopi." Mereka pun tertawa semua hingga Nisa malu memeluk Jeliteng. Lalu datanglah seorang teman dari mamanya Nisa. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," mereka menjawab. Nisa turun dari pangkuan Jeliteng, lalu menghampiri tamu yang baru datang dan mencium tangannya. Lalu diajaknya ke dalam menemui mamanya, karena mama Nisa lagi berada di dapur membuat minuman. Lalu Nisa kembali lagi ke pangkuan Jeliteng dan berbisik, "Tante tadi disukai sama Jin. Jadi kemana aja tante pergi diikuti Om. Jinnya itu cowok, namanya Halun. Om, bantuin dong menyingkirkannya," rengek Nisa. "Kok Om gak ngeliat ya?" kata Jeliteng sambil memandang Kancil, dan Kancil memberi isyarat iya. Berarti si Kancil telah melihat jin yang mengikuti tantenya Nisa tadi. "Ah, Om pura-pura sih. Tanya aja sama Om Gondrong." Om Gondrong alias si Kancil. "Kasian Om, udah 3 kali mau menikah tapi gak jadi-jadi. Gara-gara jin itu," kata Nisa. "Kok Om Jeliteng sih? Kan Nisa bisa usir jin itu," kata Hari memancing amarah jiwa Nisa. "Iya, Nisa kan bisa," kata Jeliteng pula. "Takut Om," jawab Nisa polos. "Nisa kan belum besar kayak Om bertiga." "Nisa kan belum besar kayak Om bertiga." "Kalau gitu ntar kita antar pulang tante tadi, lalu kita sikat jin itu di rumahnya. Oke? Tos." Canda-canda polos Nisa keluar mengalir, bawa rasa geli memijarkan suasana tawa. Sosok bocah yang punya kelebihan luar biasa dalam penglihatan maupun kekuatan supranatural. Penglihatan sebelum dan sesudah kejadian sangat akurat, tidak seperti yang mereka sebut dengan anak-anak indigo lainnya. Tak seperti dengan di cerita-cerita buku atau tayangan TV yang menampilkan itu-itu saja. Yang ini lain. Ya, Nisa dengan nama lengkap Anissa Hairunisa. Dalam penglihatan Jeliteng, dia bisa memusnahkan jenis jin-jin kafir dengan hanya 1 kali lepas tangan, dan juga bisa menghipnotis semua makhluk-makhluk astral untuk tunduk kepadanya hanya dengan sekali ucap. Mengagumkan. Akhirnya Mama Nisa keluar membawa kopi dan seteko air putih beserta makanan ringan bersama tante tadi. Mereka lalu saling berkenalan satu sama lain, dan mereka pun bercanda seolah tidak terjadi apa-apa, agar jin bernama Harun tidak curiga nantinya. Lalu Nisa nyeletuk, "Tante, ntar Nisa ikut ke rumah tante ya." "Emang ngapain Nisa ke rumah tante?" "Hihihi, ini Om Hari pengen main ke rumah tante. Hihihi." Dengan malu-malu berbohong sambil gigit ujung-ujung baju Jeliteng. Tak seberapa lama akhirnya mereka menuju rumah tante tadi dengan berjalan kaki, karena rumahnya hanya tak lebih dari 100 meter dari rumah mamanya Nisa. Nisa masih melekat dalam gendongan Jeliteng, seolah menemukan mainan baru yang tak ingin terlepas walau semenit. Setiba di halaman rumah tante Adila, si Elang tidak masuk ke rumah menunggu di luar. Jeliteng dan si Kancil masuk ke dalam. Setelah ngobrol sebentar di dalam, Nisa menyuruh Tante Adilah untuk mengajak masuk Om Elang. Maka keluarlah lagi Tante menemui si Elang dan untuk mengajaknya masuk ke dalam. Tapi si Elang malah mengajaknya ngobrol di luar rumah.
Itulah skenario Nisa dan kejelian bocah 5 tahun yang tahu teknik membantu tanpa diketahui yang dibantu. Dan Jeliteng yang masih menggendong Nisa menyuruh untuk menunjukkan rumah Jin Harun. Dengan gamblang Nisa menuju sebuah ruangan yang tak terpakai. Kebetulan rumah keadaan kosong. Ibu dan adiknya Tante Adilah pergi ke rumah saudaranya. Kini tampaklah Jin Harun dengan jubah hitamnya. Lalu Jeliteng berbisik ke telinga Nisa, "Kita hajar atau disuruh pergi?" "Hajar om, ini tipe jin bandel. Kalau nggak suka sama orang dibikin sakit sama dia." "Ya udah, ambil kancing baju om, sentil ke muka dia tepat di kepalanya. Jangan lupa bismillah 3 kali," kata Jeliteng masih berbisik-bisik. Nisa mengangguk lalu ditariknya satu kancing baju Jeliteng, dimainin di tangannya sebentar, dan disentilkannya ke arah muka jin itu. Maka laksana kilatan sinar putih yang keluar dari tangan Nisa melesat memecahkan kepala jin itu. Tanpa dia sadari akan mendapat serangan hebat dari seorang bocah dan memusnahkan jasad halusnya hingga berbau seperti rambut yang terbakar. "Sudah hilang," kata si kancil sambil mengelus-elus kepala Nisa. "Ada lagi om di belakang rumah, di pohon mangga. Tapi cuman menunggu aja. Ya kadang-kadang menampakkan diri," kata Nisa tanpa dosa. "Suruh pergi aja kalau nggak mau kita usir," kata Jeliteng. Akhirnya mereka keluar rumah menghampiri Tante Adilah dan Om Elang yang lagi asik ngobrol. Beriring tawa-tawa kecil mencair. Sambil mengerlingkan mata ke Om Hari, Nisa tersenyum. Om Hari pun ikut mengerlingkan mata ke Nisa dan mereka pun tertawa bersama. "Tante, minta mangganya dong," celetuk Nisa. "Emang ada? Perasaan mangga tante nggak berbuah deh." "Ah tante, pelit, bilang aja nggak boleh." "Nggak berbuah sayang. Emang tante pernah pelit sama Nisa?" "Nggak juga sih, aku lihat ya." "Iya." Itulah tujuan Nisa ke pohon mangga untuk mengusir penunggunya dengan alasan minta mangga yang memang lagi tak berbuah. Sesampai di bawah pohon mangga di belakang rumah, Nisa yang masih dalam gendongan Jeliteng menunjuk arah di mana di situ ada sosok perempuan berbaju putih yang bernyanyi nina bobok pelan seperti rintihan menyayat sambil menggendong sebuah boneka kayu dan berambut hingga menyentuh tanah. Lalu Nisa berkata, "Nenek, pergilah dari sini. Jangan bertempat di sini. Sini, bonekanya Nisa ganti dengan yang bagus." Tanpa ekspresi, nenek itu melempar boneka kayu ke Nisa, dan Nisa mengelus-elus boneka itu, dan seketika bonekanya menjadi baru, lalu diberikannya ke nenek itu yang kini sudah di hadapan mereka berdua. Seketika nenek berbaju putih dan berambut menyeret ke tanah tadi menghilang dari pandangan mereka. "Alhamdulillah," kata Jeliteng diikuti Nisa. Mereka pun pulang dari rumah Tante Adilah dengan bercanda-canda, dan Nisa minta berjalan sendiri sambil kegirangan, seperti anak-anak baru yang mengenal cara berjalan dengan baik. Setiba di rumahnya, Nisa minta gendong dengan manjanya lagi, lalu berbisik, "Di rumah Nisa ada yang suka ngintip mama mandi om. Orangnya ganteng, berdiam di belakang kamar mandi." "Oh ya?" "Iya om. Mau dong om ngintip mama mandi," kata Jeliteng menggoda Nisa. "Ih," dengan gemas Nisa gigit telinga Jeliteng. Aduh, ampun. "Awas ntar kalau ngintip mama." "Ye, kalau om yang mau ngintip aja digigit, tapi kalau orang ganteng dibiarin." "Emang ganteng mana om sama orang ganteng itu?" "Ganteng om, tapi dikit." Hihihi. Sambil memeluk erat dan mencium pipi Jeliteng. Mama Nisa sudah di depan pintu. "Nisa, kok gendong om terus? Kasihan om capek tuh," kata mamanya. Lalu Jeliteng menjelaskan kepada Mama Nisa bahwa ada makhluk astral yang suka ngintip di kamar mandi. Dan mamanya Nisa terperanjat kaget mendengar penjelasan tersebut.
Dan Jeliteng menyuruh Mama Nisa mengambil 2 butir garam brosok alias garam murni dan parfum yang biasa dipakai oleh mamanya Nisa. Tak seberapa lama Mama Nisa sudah membawa garam dan parfum diserahkan ke Jeliteng. Kemudian garam tersebut diserahkan ke Nisa dan parfumnya diasmai oleh Jeliteng, lalu disemprotkan ke tubuh si kancil untuk mengelabui agar dalam penglihatan makhluk astral itu si kancil adalah mamanya Nisa. Kemudian kancil disuruh mandi agar aroma parfum tadi memancing keluar makhluk astral untuk keluar dan melakukan aktivitas mengintipnya. Dan memang benar, setelah si kancil masuk kamar mandi, jin itu nongol dan mengintipnya. Maka Nisa yang masih digendong Jeliteng menunjuk arah jin itu, dan Jeliteng berbisik, "Sentilkan garam yang kamu pegang ke matanya satu persatu dengan cepat, biar dia nggak bisa mengintip lagi dan pergi." Dengan cekatan butir garam yang sebesar biji jagung dibidikan ke mata kanan jin itu. Lesatan cahaya putih dan bunyi desingan "Bus" keluar dari jari-jari kecil nan manis Nisa. Jeritan jin itu melolong mengerikan. Ketika matanya pecah dan hanya berselang hitungan detik, lesatan sinar putih yang kedua lepas mengenai mata satunya. Sambil menutupi matanya, jin itu melesat keluar rumah entah kemana. Dalam kamar mandi si kancil tertawa ngakak. "Wah, kakak. Syukur. Nih burungku intip. Emang enak dikerjain." Esok harinya selepas sarapan bersama, Jeliteng, Hari dan Kancil pamit pulang ke Surabaya dan menitipkan sebuah nomor HP untuk mamanya Nisa. "Ini nomor HP-nya Aisyah, tepatnya Aisyah Lailiyah Madu," bilang dari Jeliteng, "biar Nisa sendiri yang nelpon. Kenalan dulu, ntar kalau papanya Nisa pulang, kunjungi beliau ini untuk kedepannya agar kelebihan yang dimiliki Nisa bisa terasah dengan baik dan karakternya terpupuk dengan layak. Insya Allah Aisyah mau membimbingnya." "Insya Allah," kata mamanya Nisa. "Nisa, Om pulang ya. Jaga mama dan papa ya. Jangan nakal. Kalau nakal, Om gak kesini lagi, oke?" Coba kamu goda Tante Aisyah dulu dengan yang Om ajarkan sebelum tidur, biar Tante penasaran." "Hihihi. Iya Om." Raut wajah Nisa berubah ingin nangis. Kagak boleh mewek ya. Smile, oke?" kata Om Kancil. "Sebelum pulang, Nisa harus panggil Papa Jeliteng, Papa Hari dan Papa Arya," kata Om Hari. Rengek Nisa minta gendong. Mereka pun meninggalkan kota Malang menuju Surabaya dengan perasaan bumi bundar alias lega. Menimang angan dalam gemuruh deru bis yang menggebu. Hari terpulas di tepi jendela bis. Kancil baca komik kesukaannya, Kopingho, dan Jeliteng senyum-senyum sendiri layaknya orang gila ketemu sebangsanya. Ada rasa geli dan lucu yang bergelut di benak pikir. Jelas-jelas di telinganya terdengar rengekan suara Nisa memanggil papa. Tawanya kini meninggi hingga para penumpang yang lain melihatnya heran. Tapi Jeliteng cuek dan tetap ketawa ke TV sendiri. Entah apa yang diomongkan Nisa lewat tembang telepatinya. Ingat Nisa jadi ingat Alif, seorang bocah yang juga luar biasa dari keluarga tidak mampu di pesisir pantai Tuban. Cakrawala senja semburatkan jingga merona tembaga, berselimut putih sutra awan, bergelindang memapas pesona indah bentangan samudra. Rentangan sayap-sayap camar celotehkan harapan malam yang sebentar lagi beradu dengan rupa warna kegelapan, dan gemuruh angin bermuatan riak-riak gelombang cilati pantai indah menampar mata, memaku arah gerak kaki untuk enggan melangkah pergi. Seorang bocah lusuh memainkan pasir yang dilukis dengan mungilnya dengan gambar seadanya, dan sekejap terhapus oleh iringan air laut yang tak pernah lelah membelai. Ya, seorang bocah laki-laki lusuh dari ujung kepala ke kaki, ceria sendiri di bawah payung senja,
Telanjang kaki menapaki lembut pasir pantai. Dalam kasat mata dia sendiri, tapi sebenarnya ia berteman puluhan anak-anak aneh yang tak tampak oleh mata biasa, dan para orang tuanya menunggui di atas pohon-pohon kelapa dengan wajah-wajah yang jauh lebih aneh-aneh pula. Mereka bercanda layaknya anak-anak biasa, saling adu gambar di bentangan kanvas pasir yang membentang sepanjang pantai. Canda tawa mereka tertelan gemuruh angin dan gelombang nyaris lenyap di kesenyapan. Tapi sebenarnya tawa mereka begitu riuh akan kelucuan. Jeliteng hanya pandangi dari sudut lain pantai itu tanpa mendekat dan membiarkan tawa mereka agar tak terusik. Dalam hatinya hanya bisa menebak anak siapa ini. Bermain sendiri di tepi pantai kala senja akan dimakan malam, digemuruh angin laut dan kadang membawa ombak-ombak sedikit gila, bertemankan puluhan makhluk-makhluk halus yang sebenarnya tak layak dijadikan teman. Tanda tanya besar di benak pikir dan hatinya beradu sakti, mana yang benar dan mana yang salah. Dipikirnya dia anak jadi-jadian dari perkawinan antara makhluk astral dengan manusia. Di hatinya dia anak orang biasa yang memang punya kelebihan lain daripada yang lain, dan datang ke pantai untuk bermain dengan teman-teman istimewanya. Azan maghrib mulai berkumandang dengan syahdunya, memasuki ruang tanpa batas untuk dikabarkan. Jeliteng masih tetap tak beranjak dari tempat pengamatannya, melihat dan mendengarkan bisik-bisik anak-anak lelembut yang mulai menjauh dari jangkauannya dan menghilang semua. Tinggallah bocah itu sendirian menatap laut dan melambaikan tangannya. Kini bocah itu berbalik dan melangkah pergi. Seorang nelayan mencari benih nener di kejauhan memanggil, "Alif, ayo pulang nak," teriak orang tersebut di kejauhan. Jeliteng mengikuti untuk menghampiri agar tahu di mana letak rumahnya. Di penguntitan HP Jeliteng berbunyi SMS dan dibukanya. "Assalamualaikum, Rahajeng Sanji, becik-becik say, dari I Gusti Ayu Kinanti Maharani." Jeliteng hanya senyum tanpa membalasnya, karena fokusnya hanya untuk bocah dekil bernamakan Alif. HP-nya dimasukkan lagi dan merogoh tas pinggangnya. Mungkin masih ada coklat kegemarannya untuk mendekati Alif. Setelah ditemukan satu buah, maka Jeliteng bergegas menyusul mendekati si Alif dan memberikannya. Tanpa sekata apapun, Jeliteng mengelurkan sebuah coklat panjang ke Alif. Alif hanya memandang ke arah Jeliteng sejenak, lalu mengambilnya dan diam, terus berjalan tanpa sepatah kata apapun. Sampailah mereka jalan berdua tanpa bicara di depan sebuah rumah yang sangat sederhana, berlampu temaram 5 watt. Bocah itu masuk rumahnya tanpa menoleh dan berucap terima kasih kepada Jeliteng. Dan Jeliteng pun berlalu ke sebuah surau untuk menunaikan sholat maghrib. Malam mainkan perannya, bulan riasi wajah pemirsanya dengan temaram damai berbisik-bisik riuh, mainkan dedaunan kelapa, mengikuti arahan sang pembawa pesan malam, kejar-kejar kepakan kelelawar menari-nari aerobatik di mandian sinar bulan. Jeliteng mondok di rumah kepala dusun untuk suatu penelitian perairan pantai. Guna studinya, hanya 3 hari rencana pengambilan data penelitiannya. Setelah sepulang dari surau, dia berkesempatan bertanya-tanya dengan kepala dusun tentang Alif. Di beranda depan di balai-balai, begitu mendapat cerita dari Pak Kepala Dusun, Jeliteng langsung pamit bergegas menuju rumah Alif dan mampir di kios kelontong membeli sekarton mie, sekantong telur asin, dan 2 buah lampu doh putih untuk Alif. "Assalamualaikum, kula nuwun Bu, Pak." Dari dalam rumah menyaut suara perempuan. "Waalaikumsalam, mari masuk." "Siapa ya?" "Perkenalkan, saya Jeliteng, tamunya Bapak Kepala Dusun Pak Udin. Ini ada sedikit bingkisan untuk si Alif." Sang ibu Alif mempersilahkan masuk. Dalam rumah yang penerangannya 5 watt meremangkan ruang tamu keluarga Alif. Begitu kagetnya Jeliteng masuk ke dalam rumah. Tampak wajah-wajah angker menghiasi rumah itu. Dalam kasat mata, Alif duduk di kursi tua sambil mengayun-ayunkan kaki, memakan coklat tadi sore.
Yang sebenarnya terjadi, Alif dipangku makhluk berwajah loreng bertaring tajam. Matanya liar menyala dan lidahnya menjulur merah memanjang. Kupingnya bak kuda, rambut gondrong, tubuhnya berbulu hitam, sangat amat mengerikan penampilannya. Mungkin jika seseorang melihat, pastilah lari terkencing-kencing ataupun langsung pingsan. Alif tetap diam tak bergeming menjilati coklat, seakan larut dalam dunia hayalan manisnya. Jeliteng membuka lampu barunya, diraba-raba sebentar, lalu meminta izin pada bapaknya Alif untuk memasang lampu agar lebih terang suasananya. Maka dengan amat terima kasih, Bapak Alif mengambil kursi untuk memasang lampu 20 watt putih, hemat energi. Dalam ruangan temaram rumah itu, Jeliteng melihat sosok-sosok hantu yang menjadi penghuni rumah itu. Entah penjaga Alif ataupun penghuni tetap tempat itu. Ada perempuan berpakaian putih dengan rambut menyentuh tanah, dengan muka rata tanpa hidung, mulut dan mata. Sesosok makhluk menyerupai tuyul bercawat hitam, dengan perut buncit, kalau menyeringai, gigi-gigi kecil nan tajam menyerupai gergaji. Ada hantu bayangan menempel di dinding rumah, serupa Spiderman hitam, tapi tak berwajah. Semua tampak hitam, merayapi dinding-dinding, kadang turun ke lantai dengan posisi merangkak, persis sebuah bayangan. Begitu lampu terang terpasang dan menyala terang, maka semburatlah makhluk-makhluk astral tersebut, entah pergi kemana. Karena dalam lampu yang dibeli Jeliteng telah diisi Raja Asmaan pengusir setan. Kini ruangan rumah Alif terang benderang dan bapaknya memasang lampu yang satunya di luar. Alif tetap diam tak bergeming, memainkan kakinya berayun-ayun. Ketika ditanyakan tentang tingkah laku Alif yang diam, ibunya menceritakan, dulu Alif seperti seorang bocah pada umumnya, tapi punya kelebihan soal mengaji. Di umur 6 tahun dia sudah hatam Quran dan hafal ayat-ayatnya hampir sempurna. Suka bercanda dan kadang jahil sekali. Pernah tas teman ngajinya yang nakal suka memukul teman lainnya, diisi cacing banyak sekali. Yang memang anak itu takut sama cacing, hingga anak itu teriak-teriak histeris ketika membuka tasnya. Lalu suatu hari, Alif mendadak demam tinggi sekali, hingga sering kejang-kejang. Sampai opnam seminggu, tapi demamnya tak kunjung turun. Akhirnya terpaksa pulang karena faktor biaya rumah sakit. Dan sampai akhirnya sembuh setelah seminggu lebih berbaring dengan demam tinggi serta kejang-kejang. Tapi setelah itu Alif jadi jiwa pendiam dan tak mau mengaji ataupun bermain dengan teman-teman sebayanya. Malam melembut jadi melodi, bintang-bintang bersahaja pada sang bulan dan sutra awan terus mengusik senyum cakrawala, walau jarang-jarang. Debur ombak masih terdengar, bagai rindu yang mengembara di hati, mengingatkan akan liang-liangnya, tentang tembang-tembang kisah lama yang muncul kembali. Serupa bisikan-bisikan gaib para hantu-hantu kecil yang berputar-putar di kepala untuk memutar kembali lagu-lagu nostalgia. Ya, tembang nostalgia tentang kisah cinta sesaat yang terbungkus rapi dalam balutan rindu memilih. Cinta memilih dalam satu hati yang harus ditentukan. Ini tentang malam, ini tentang cinta lama. Kisah yang terangkum di Pulau Dewata antara Jeliteng dengan I Gusti Ayu Kinanti Maharani. Di rumah Alif, HP Jeliteng berdering 2 kali, tapi tak diangkat karena keseriusannya mendengarkan cerita-cerita tentang Alif dari ibunya. Baru ketiga kalinya diangkat. Ternyata panggilan dari Kinan, panggilan untuk I Gusti Ayu Kinanti Maharani. Maka tenggelamlah keingintahuan Jeliteng tentang Alif dari cerita ibunya, ditenggelamkan oleh suara-suara indah Kinan yang melarut bersama melodi malam, hingga Jeliteng memohon pamit dari rumah keluarga Alif, lalu menuju pantai mencari ketenangan untuk telepon Ria bersama Kinan. Malam kian larut, tak terasa mereka bertelepon Ria hingga baterai salah satu dari mereka habis. Canda-canda terlempar begitu ceria, seperti lambaian daun-daun kelapa digoda angin. Seperti ombak-ombak yang berlarian menuju tepian pantai dengan suara tawa beriak-riak sampai berbuih. Seperti sang bulan yang digoda ribuan bintang berkejap-kerjap
mengajak tersenyum. Ya, seperti tembang-tembang biduan-biduan kecil serangga yang bernyanyi riang, menyampaikan pesan malam akan arti keheningan, kesenyapan, kesahduan, masih bisa wujudkan nyanyian riang tentang harmoni kesenangan dan kebahagiaan. Malam semakin larut dengan perasaan menggoda dan penasaran di liang-liang hati. Apa maksud kata-kata terakhir Kinan yang terputus oleh matinya HP, menggerutu yang berdamai dengan senyum? Jeliteng melangkah meninggalkan pantai. Lama-lama di temaram bulan dia melihat bayangan serombongan orang-orang yang keluar dari laut agak kejauhan menuju perkampungan. Mereka membawa sebuah tandu yang begitu terhiasi dengan indah berarak-arakan. Dengan rasa penasaran Jeliteng mengikutinya dari kejauhan, tapi masih terjangkau dari pandangan matanya. Mereka memasuki rumah salah satu penduduk yang paling kaya di kampung itu. Konon katanya juragan kapal. Jeliteng mencoba mendekat mengamati dari balik pohon, lalu bergumam sendiri. Oh, pesugihan Laut Kidul. Ini berarti purnama pertama. Maka akan ada purnama kedua dan ketiga untuk pengambilan sesembahan. Lalu tersenyum dan membatin, awas ntar tak kerjain. Aku punya senjata kecil di kampung ini yang hebat. Lalu Jeliteng pergi meninggalkan pengintaian, pulang menuju rumah Pak Kepala Dusun dengan segudang kejailan untuk rencana besok malam di tempat yang sama dengan senjata temuan barunya. Adzan subuh memecah mimpi indah di atas bantal, membuyarkan kisah indah dalam sekejap. Di persimpangan, cerita si Kinan dan si Aisyah yang membekas jadi luka dalam bungkus kisah cerita cinta. Mentari menyingkap tabir selimut subuh, menandai alam semesta akan senyum, bersatu dengan angin sepoi-sepoi untuk memandangkan kepada seluruh makhluk akan kedatangan pagi. Daratan dihiasi warna-warni bunga yang indah, dan udara diharumi oleh keharumannya. Sewaktu merangkul tidur, mata malam menjagainya, dan ketika bangun, pandangi matahari yang menjadi satu-satunya matahari itu, meminum embun bagi kesegaran air hayat, dan mendengarkan burung-burung berkicau ramah, juga menari mengikuti irama lambaian rumput. Bunga-bunga adalah seutas tali kasih bagi pecinta, menjadi rangkaian pernikahan dan kenangan saat-saat bahagia, juga menjadi hadiah terakhir dari kehidupan untuk kematian, serta bagian sukacita dan bagian juga dari duka cita. Ketika memandang laut, seelok yang menyentuh batas cakrawala indah memadu dua warna biru dan ronak. Seelok yang menyentuh batas cakrawala indah memadu dua warna biru dan rona tembaga bersentuhan pada garis lurus nan panjang, maka akan seperti arti dari kehidupan yang ada batasnya. Kehidupan ibarat sebuah pulau di tengah kerimbunan samudra kesendirian. Sebuah pulau yang tanah-tanahnya adalah harapan, pohon-pohonnya adalah impian, bunga-bunganya adalah kesunyian, dan sungainya adalah kehausan. Inilah kearifan yang harus direnungi manusia. Jeliteng melangkahkan kakinya menuju rumah Alif membawa coklat dan beberapa telur asin untuk pelengket agar mulut Arif mau berkata-kata dan memamerkan kemampuan yang ia miliki. Dengan santun Jeliteng memohon kepada orang tua Alif untuk mengajak jalan-jalan ke pantai, dan memang mengizinkan, tapi Alif hanya diam ketika tangan Jeliteng menggandengnya. Matanya hanya yang bicara layaknya dua jiwa yang saling mengerti dan perasaan untuk ingin melengkapi dan melindungi. Dengan menggandeng Alif, mulut Jeliteng terus meracau tak karuan agar Alif mau membuka suaranya. Segala tipu daya sudah dia kerahkan, tapi yang diajak bicara tetap diam dan mengunyah coklat tiada hentinya. Sampai akhirnya Jeliteng terhenti di kumpulan pohon kelapa, memandang laut yang mulai panas akan sang surya. Alif ikut duduk di sampingnya dengan diam dan memandang ke arah laut juga. Tiba-tiba Jeliteng bersolawat Nabi sambil memegang kepala Alif. Belum sampai separuh tasbih ia bersolawat, kepala Alif mengeluarkan asap tipis dari pori-pori. Rambutnya lalu hilang terbawa angin. Lalu begitu seterusnya sampai satu putaran tasbih.
Kemudian Jeliteng mengusap-usap kepala Alif yang mulai berkeringat, seraya berkomat kamit sebentar. Dan kemudian Alif menoleh ke Jeliteng seraya tersenyum mengejek. Maka pecahlah tawa Jeliteng kegirangan karena tanda-tanda kejenakaan seorang anak telah kembali pada diri Alif. Siang telah menghampiri suasana pantai, hingar-bingar debu yang tiupkan angin menari-nari menerpa siapa saja yang menghadang. Mereka pun pulang menuju ke perkampungan, dan di depan pintu sang ibu telah menunggu kedatangan mereka. Tangan sang ibu langsung dicium oleh Alif, seraya tersenyum seperti dulu sebelum sakit. Selalu mencium tangan sang ibu, baik mau berangkat main atau pulang dari mengaji. Sang ibu pun heran melihat perubahan perilaku sang anaknya, yang biasanya diam 1000 bahasa dan cuek bebek, kini mulai kembali seperti sedia kala. Jeliteng pun memohon pamit pulang ke rumah Pak Kepala Dusun, seraya berpesan bahwa nanti malam akan mengajak Alif lagi jalan-jalan supaya lekas dapat normal kembali. Malam yang dinanti telah tiba. Selepas Isya, Jeliteng mendatangi rumah kediaman Alif. Seperti biasa, dengan membawa makanan kesukaan Alif yaitu coklat dan telur asin. Setelah berpamitan kepada sang bapak dan ibu, mereka menuju pantai di mana kemarin malam tempat munculnya hantu-hantu pesugihan laut untuk mengambil sesembahan di salah satu warga tempat kampung Alif tinggal. Nah, Sobat Misteri Senyum Cekam, bagaimanakah kelanjutan dari kisah Bocil-Bocil Ajaib part kedua? Pastikan Anda tidak melewatkan, dan jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Senyum Cekam, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.